Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu senang dan bahagia menjalani hari-hari kalian. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil. Selamat pagi Mbah Kendil. Selamat pagi Mbak. Oke, jadi kita akan membahas tentang pewayangan pada pagi hari ini. Jadi pewayangan itu asalnya dari India, Bang ya? Iya. Asalnya dari India, kemudian karena ada akulturasi kebudayaan antara India dan Indonesia, sehingga di Indonesia sendiri memiliki kesenian yang berupa wayang kulit. Itu sama, Bang ya? Cerita antara wayang di India sama di Indonesia itu sama? Kalau India 100%, Indonesia sudah sekitar 60% karena Indonesia mempunyai jati diri untuk Indonesia. Jadi wayang Indonesia sama wayang India itu ceritanya agak gengser sedikit, tapi tidak merubah daripada makna dan fungsinya. Iya, soalnya kan ada pakemnya tuh. Ya, ada pakemnya dan memang Indonesia mempunyai ciri sendiri gitu. Iya. Memang di Indonesia sendiri wayang kulit menjadi kebudayaan yang paling tersohor, Mbak. Ya. Jadi memang cerita wayang yaitu Ramayana dan Mahabharata berasal dari India, tapi kenyataannya dewasa ini kesenian wayang kulit itu dimiliki oleh Indonesia, Mbak. Ya. Bahkan dikenal oleh seluruh dunia. Jadi yang mau saya tanyakan saat ini, Mbah, kita akan membahas satu tokoh dalam tokoh pewayangan yaitu Hanoman. Oh ya. Jadi Hanoman itu kan diceritakan sebagai anaknya Sang Hyang Bathara Guru. Ya. Tapi belum ada pakemnya, Mbak. Saya nyari-nyari kok nggak ada tuh, Mbak. Ya. Jadi beda sama Bathara Kala. Kalau Bathara Kala kan sudah jelas, Mbak ya. Ada ceritanya, kemudian ada pakemnya, Mbak ya. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Kemudian kalau misalkan Hanoman itu saya nyari-nyari nggak ada, itu yang pertama. Terus yang kedua, di India sendiri juga ada sosok atau tokoh bahwa Sang Hanoman itu dipuja sebagai dewa Hanoman. Nah itu nanti tolong dijelaskan lebih rincinya, Bang ya. Terus kemudian yang ketiga, di Indonesia sendiri juga ada sejarah tentang Hanoman. Nah ini yang saya agak bingung itu kenapa kok Hanoman kalau di sini ada yang menyebutnya sebagai Mayangkara, Mbak. Ya, Mayangkara. Bahkan ada petilasan Mayangkara. Ya. Itu dari rentetan cerita-cerita, kemudian dari Sang Hanoman kok bisa masuk ke sejarah Jayabaya itu gimana, Mbak? Ya. Jadi nanti tolong dijelaskan lebih rinci lagi biar teman-teman di rumah juga tidak banyak pertanyaan, karena memang kadang antara pakem kemudian kenyataan kalau digabung-gabungan itu sulit. Ya. Kok dari pewayangan kok bisa ke manusia nyata itu gimana gitu? Ya. Dekat sana. Maju. Berkejikan dari fokus aku tadi. Lebih dengan gerak. Ya. Hampir buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang budiman, teman-teman yang kami muliakan. Pada hari ini atau pagi ini kami mengadakan wawancara kepada guru kami yaitu pemberita acara Mbak Lulu Retno. Yang mana kemarin Mbak Lulu ingin membuat konten yang bersifat luas. Yang bersifat luas itu bisa budaya, bisa film, bisa ilmu, bisa pekerjaan, pertanian, peternakan gitu. Jika
tidak satu poin, sehingga si pemirsa bisa memilih dan memilah mana yang disukai. Iya. Utamanya untuk hari ini adalah kabudayaan, Mbak ya. Iya. Budaya adalah budidaya. Budidaya artinya budinya, budi artinya hati, daya adalah usaha, usaha dari hati. Jadi budaya seni itu berasal dari hati. Sehingga kalau orang yang masuk ke dunia seni mestinya harus punya hati yang tinggi, merendahkan diri, tidak sombong, terus kemudian sabar, tawakal. Jadi seni budaya adalah merupakan untuk menciptakan akhlak yang baik. Sehingga kita juga kurang nyaman kalau ada orang seniman, misalkan ada yang dengar-dengar yang kurang berakhlak baik itu. Karena namanya budidaya atau budaya itu saja sudah menunjukkan naluri hati yang baik. Sehingga orang seni, orang budaya itu semestinya harus menjadi tontonan sekaligus jadi tuntunan di masyarakat. Jadi tidak hanya tontonan hiburan belaka gitu loh. Kita mengadakan pewayangan, mengadakan pagelaran, lodro, ketoprak itu sebenarnya simbol-simbol untuk apa itu tuntunan sebagai talak ukur. Kalau nanti temanya yang baik mesti unggul, yang murka pasti jatuh, pasti kalah. Jadi itu antara negatif dan positif tetap dimenangkan yang positif. Terus murka sing suci dimenangkan yang suci. Salah dan benar dimenangkan yang benar. Jadi budaya itu ada 2 poin itu. Kalau kita kemas-kemas, kita renungkan, budaya itu tidak jauh dengan orang siar. Orang-orang yang menyiarkan. Namanya siar itu tidak harus agama loh, Mbak. Siar itu artinya siar itu memberikan tahu bahwa atas kebenaran, itu nama siar. Jadi memberikan ceramah atau urean atau pitutur atau kawruh kepada orang-orang ya yang dimungkinkan nanti akan anjur kepada kebenaran dan kesucian. Itu nama siar. Jadi siar atau dakwah itu tidak harus kita membawa aspirasi agama. Kita hanya membawa aspirasi kebaikan atau perjalanan yang baik. Kita larinya yang kebudayaan. Wayang. Wayang adalah merupakan ayang-ayang. Wayang itu ayang-ayang. Jadi wayang adalah membuntuti cerita manusia. Karena kalau kita berdiri, ya, ayang-ayangnya yang di belakang, karena ada matahari dari timur. Bayangan ya. Kita berjalan, ayangannya juga berjalan. Kita duduk, ayangannya juga berduduk. Sehingga tala ukurnya wayang sebenarnya menirukan akhlak orang. Jadi wayang adalah merupakan kehidupan nyata digambarkan bentuk seni, gitu loh. Jadi wayang adalah ayang-ayang adalah wayang justru menirukan dengan akhlak manusia. Nah, jadi ada sambung rakatnya dengan kehidupan nyata menjadikan sebuah agenda kabudayaan. Kisah Ramayana dan Mahabharata adalah merupakan kisah-kisah kolosal kehidupan manusia yang digambarkan dengan cerita atau dongeng. Itu berasal dari kisah-kisah manusia. Tuntunan mengajarkan dengan ilmu kebaikan. Sejarah Ramayana itu yang digambarkan Rahwana kan menculik seorang perempuan cantik Dewi Sinta. Akhirnya karena cinta saja bisa membakar kehidupan di dunia. Sehingga ngalam kobong sampai itu korbannya ribuan raksasa yang meninggal, kehancuran kerajaan Ngalengko yang sudah dirusak oleh bangsa Wanara. Kemudian si Rama pada keadaan susah, dia juga disakiti oleh Rama. Pada saat Rama dia pergi dari kerajaan, dia hidup di tengah hutan, malah justru si Rahwana mengambil Sinta. Nah itu. Jadi kisah-kisah dari kisah kalau disimbolkan ya namanya dunia percintaan itu bisa mengakibatkan malapetaka dan bisa mengakibatkan dengan apa itu kebahagiaan. Itu makanya di dunia itu cinta adalah merupakan sumber-sumber apa itu kebudayaan yang sangat indah dan cantik. Hingga wayang, lodro, ketoprak, film itu hampir 80% membicarakan cinta, Pak. Mbak. Di dalam kesenian begitu. Makanya kita lari kepada sejarah Hanuman. Hanuman di dalam India itu diangkat sebagai dewa Hanuman. Di dalam pakem Mahabharata Hanuman juga disimbolkan masuk ke dunia Bendu. Pada saat Bima dia mempelajari ilmu, Hanuman datang dan mendidik kepada Bima. Jadi kaitannya Ramayana dan Mahabharata itu masih berkaitan. Hanuman masuk
ke gelanggang kehidupan Mahabharata, hidupnya para Pandawa. Makanya kalau di sejarahnya mestinya kudune Ramayana sendiri, Mahabharata sendiri, tapi bukti nyata di sejarah hikayat di India pun juga digambarkan sejarah Pandawa. Hanuman datang ke dunianya Pandawa. Itu dia mengajari tentang Bima untuk persiapan perang Baratayuda itu kan Anoman kan diceritakan hidup dalam 3 zaman. Anoman hidup dalam 2 zaman atau 3 zaman. Itu zaman Ramayana, Mahabharata, dan zaman Jayabaya. Iya, zaman manusia itu. Zaman manusia itu 3 zaman. Sehingga kita tentang kolosal Anoman kita memang sulit memilah dan memilih. Bagaimana kisah-kisah Anoman? Di dalam pewayangan saja kita sebagai dalang itu juga bingung atas cerita yang dibawakan oleh sinema orang-orang India pada tempo sekarang, dan cerita-cerita India yang dibawa bangsa Gujarat masuk ke Indonesia dengan membawa agama dan bekerja di Indonesia. Jadi gini loh, ada orang India kemudian dia hijrah atau pindah ke Indonesia untuk menyebarkan agama dan berdagang yang dinamakan bangsa Gujarat. Dia berdagang dan menyebarkan agama. Pada saat orang-orang India masuk ke Indonesia diterima oleh warga pribumi Jawa atau Nusantara, karena dia membawa agama yang bersifat cerita atau dongeng, maka diterima dengan senang hati oleh bangsa-bangsa pribumi. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata yang sangat indah, yang banyak intrik-intriknya, banyak adegan-adegan yang menyusahkan dan menyerukan, sehingga orang pribumi tertarik dengan dongeng-dongeng Ramayana dan Mahabharata, sehingga masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dengan cepat dan bisa diterima, pemirsa. Karena membawa dongeng itu, dulu itu orang India ke sini tidak membawa wayang, pemirsa. Jadi orang Indonesia didatangi oleh orang India itu membawa sebuah alur dongeng, karena di dalam dongeng ada sebuah reklame atau sebuah promosi untuk mensiarkan agama Hindu. Selanjutnya diserahkan atau disebarkan agama Buddha, karena agama Buddha dan Hindu berkaitan dengan istilah wayang. Brahma, Siwa, dan Siwa, Brahma, dan Wisnu. Wisnu, Brahma, Siwa yang diiklankan di dalam cerita dalam agama Hindu dan Buddha. Sehingga agama Hindu dan Buddha, orang India masuk ke Indonesia dengan membawa sebuah cerita Ramayana dan Mahabharata, sehingga sepertinya itu merupakan kitab-kitab yang sebagai tuntunan untuk membersihkan hati, atau tuntunan untuk sebagai fundamental poros tengah atau fundamental untuk incaran kehidupan atau landasan kehidupan. Jadi orang India masuk ke Indonesia membawa sebuah cerita Ramayana dan Mahabharata sebagai fundamental dasar kehidupan untuk manembah manekung broto dumateng Allah SWT lebih dengan Sang Hyang Dewata yang agung. Hindu yang kali ini ya Dewata yang agung, Batara yang agung itu. Kalau agamanya Hindu, kita itu kan hanya kata-kata. Jadi kita walaupun kita orang Islam mengatakan itu nggak masalah. Kata-kata saja. Agama itu di dalam hati, bukan di mulut agama itu. Agama itu tidak di mulut tapi di hati. Gitu. Jadi walaupun membicarakan agama lain panjang lebar, yang penting kita sudah beriman, sudah tidak ada masalah. Gitu. Jadi kita diwadahi di Indonesia itu diwadahi 5 agama yang harus dan patut kita toleransi, saling menjaga, saling menghormati agama yang lain. Karena agama Nusantara itu berbagai bangsa, bermacam-macam suku, bermacam-macam pulau, berbagai karakter bisa menjadi satu dengan kekuatan dasar negara adalah Garuda Pancasila atau Pancasila sebagai fundamental dasar negara kita. Dengan adanya Pancasila, maka Nusantara menjadi rukun sentosa dan berwibawa, sehingga mancanegara dari Eropa, Asia, Afrika semua sangat hormat kepada Indonesia, karena Indonesia dianggap negara yang bisa rukun, negara yang bisa sentosa, bersatu karena ikatan dengan dasar Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Karena Pancasila sudah direnungkan oleh para tokoh-tokoh dulu zaman era Bapak Bung Karno dan teman-temannya.
ternyata sampai sekarang kalau kita patuh itu sebagai fundamental sangat bagus sekali. Iya. Kalau kita sebagai orang beragama, kalau kita sebagai orang penghayat saja, sila pertama sampai kelima itu sudah masuk ke hidup luas. Harus dijabarkan seperti dunia seisinya, Mbak. Iya. Dan kita bisa menerapkan dan kita bisa menjalankan perintah-perintah sila 1 sampai 5 itu sepertinya tidak akan ada masalah. Iya. Jadi dari sila pertama sampai kelima apabila diterapkan, tidak ada orang bertengkar, tidak ada orang fitnah, tidak ada orang bermusuhan, tidak ada orang dendam. Adanya hanya rukun, tentrem, guyub, hamangun projo. Nah, ini kalau Pancasila, pemirsa, bukan kita iklan kepada Pancasila, terbukti bahwa Pancasila adalah sakti, bisa merukunkan seluruh umat yang ada di bumi pertiwi ini, bumi Nusantara. Maka kita tetap menjaga kekuatan atau keutuhan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Persatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita agungkan dan kita bangga-banggakan. Karena kita hidup bisa besar ini adalah berada di Indonesia. Seapi-api negara monco, tetap api Indonesia. Buktinya apa? Buktinya kita itu makan minum di Indonesia, tidur di Indonesia loh. Iya, iya. Jadi kita kadang-kadang heran, ada orang itu malah menyanjung-nyanjung negara lain. Oh, negara sana enak gini, negara sana enak ini, negara sana enak gini, negara Jepang gini. Tapi justru negara kita nggak mau kita mengangkat harga dirinya, kita nggak mau menjunjung harga diri negara kita lah. Kita ini hidup di mana? Ya. Kita itu kan hidup di Indonesia, makan di Indonesia, minum di Indonesia, sekolah di Indonesia. Jadi kita itu besar, ini yang membesarkan adalah bumi pertiwi Indonesia. Kita nanam padi yang dimakan adalah bumi pertiwi. Kita minum di bumi ini adalah minuman di bumi pertiwi. Sehingga tanah air Indonesia ini adalah berjasa pada kita dari mulut, hidung, mata, rambut, lidah, air liur, air kencing, itu adalah dari hasil dari bumi pertiwi Indonesia. Maka kita harus mengacungkan jempol untuk bumi pertiwi. Kita agungkan bumi pertiwi, kita agungkan Indonesia Raya. Itu harus kita tancapkan ke dalam dada kita. Kita hidup ini sudah nyaman. Betapa susahnya para pahlawan dulu yang gugur di medan laga, tidak merasakan kenikmatan di Indonesia. Gak ngerasain HP, gak ngerasain soto, gak ngerasain sate, gak ngerasain tutul pena, gak ngerasain hasil sawah, gak ngerasain pabrik. Mereka ada gugur di medan laga. Kadang-kadang tidak terawat. Karena pahlawan kan ada yang terawat dan ada yang tidak. Pahlawan itu ada yang mati tidak terdaftar kan ada, Mbak. Sampai akeh yang mati, sampai akeh yang korban. Jika daftar saja susah. Maksudnya pahlawan yang kecil-kecil itu, Mbak. Nah, itu. Makanya kita tetap mengagungkan kepada Indonesia dan kita harus bersyukur kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan laga, gugur menghadapi musuh, gugur untuk memerdekakan negara Indonesia. 350 tahun dijajah Belanda, kita tidak kemen-kemen, kita susah sengsara, pemirsa. Sehingga sekarang sudah menjadi negara yang nyaman, sudah nikmat menjadi warga negara yang tentram, kita yang bahagia. Nah, kalaupun sugih miskin mulia sengsara itu sudah kembangannya orang hidup. Jadi kita yang saya urip Indonesia Paganarat itu sudah tanaman, sudah dikodratkan oleh Tuhan Yang Pencipta itu. Jadi kita kalau miskin ya kita bersyukur, kita kaya jangan sombong. Kita kembali pada permasalahan tentang pewayangan. Wayang yang dibawa para bangsa India datang Indonesia dengan berbentuk dongeng, kemudian berbentuk wayang gambar atau wayang beber, kemudian sampai menjadi wayang Purwo gitu ya. Jadi wayang cerita, dongeng, beber, sampai krucil, wayang kayu dan sebagainya sampai ke wayang kulit atau wayang Purwo. Purwo adalah wayang awitan gitu ya. Dalam kisah-kisah pewayangan yang hanya menjadi 2 poin, Ramayana dan Mahabharata. Jadi wayang itu diceritakan Ramayana, Mahabharata. 2 pakem. Di tengah Ramayana dan di tengah Mahabharata itu ada kitab lagi, ada cerita lagi. Itu yang dinamakan Kadewatan. Jadi Ramayana, Mahabharata, Kadewatan. Jadi Kadewatan itu menceritakan kehidupan para dewa-dewa dan para widadari-widadari. Seperti sejarah Madewa. Ingat sejarah Madewa kan? Kemudian sejarah Ganesha. Jadi dalam sinema India juga dikisahkan kehidupan dewa.
dewa yang beristri, dewa yang beranak, dewa yang bahagia, dewa yang susah. Iya. Itu yang digambarkan kehidupan para dewa. Kadang dewa ada yang bertengkar, kadang dewa yang bermusuhan, dewa yang bunuh-membunuh, dewa bermusuhan dengan jin dan setan. Sangat besar sekali, sangat banyak sekali cerita kedewaan itu. Jadi sejarah kedewa-dewaan sudah ceritanya panjang sekali. Makanya kalau saya pikirkan bahwa cerita pewayangan adalah dari Ramayana, Mahabharata, terus Kadewata. Yeah. Jadi di sinema Indonesia itu kisah Kadewatan juga kolosal sangat banyak sekali, sangat lama sekali gitu. Sejarah-sejarah dewa itu tidak hanya di Suralaya pemirsa, ternyata dewa itu jumlahnya ratusan. Yang kita tahu hanya Bathara Guru, Bathara Indra, Bathara Brahma, Penyarian, Wangkuwan, Bathara Candra, Narada, Brahma, Bayu, itu saja. Padahal dewa-dewa yang tertara di dalam pewayangan Jawa itu di kisah pewayangan Kadewatan India sudah nyimpang loh. Nyimpang. Ada yang nggak sama itu loh. Yeah. Ada yang nggak sama. Masih banyak lagi nama-nama Kadewatan yang berasal dari India. Karena kita kesemak bahwa dewa itu ratusan dan bidadari itu juga ratusan. Dan juga kehidupan para dewa itu berdampingan dengan jin, siluman gitu. Jadi antara kehidupan dewa dan siluman. Jadi bangsa raksasa atau bangsa siluman itu bermusuhan dengan dewa. Iya. Bermusuhan dengan dewa itu. Sehingga di antara dewa dan bangsa siluman, bangsa raksasa atau bangsa jin itu bermusuhan para dewa. Itu belum menceritakan Mahabharata dan Ramayana. Iya, belum. Nah, itu Ramayana sendiri, Mahabharata sendiri, kehidupan dewa sendiri gitu loh. Kehidupan sendiri kolosal daripada India, kolosal daripada film kedewataan itu sangat luas sekali ternyata. Dan akhirnya sejarah Kadewatan akan menyembungkan sejarah Ramayana. Iya. Karena apa? Kalau dilihat kita pelajari bahwa seperti Bathara Guru, kita sama kan cari-cari di pewayangan kan tidak ada Mahadewa itu. Kan tidak ada dalil yang menyebutkan Mahadewa itu kan tidak ada. Nah, sehingga kita cari-cari apa Mahadewa? Mahadewa apa Bathara Guru gitu. Iya. Nah, kalau kehidupannya bahwa Bathara Guru punya istri Bathari Durga, di situ ada Bathari Parwati. Ya. Kita dimungkinkan bahwa Bathara Guru adalah merupakan istri suami Bathari atau Dewi Parwati. Dewi Parwati adalah istrinya Sang Hyang Bathara Guru atau Sang Hyang Bathara Mahadewa. Jadi kesimpulannya dimungkinkan saat tafsir bahwa Mahadewa itu mungkin Sang Hyang Bathara Guru yang dimaksudkan. Iya. Karena di dalam wayang zaman Mbah dalam gak nyebutnya Ratu Nidewa jenenge Mahadewa itu gak ada. Ya. Saya tahu hanya di sini saja itu. Ya. Kemudian dari Mahadewa itu merupakan rajanya dewa. Rajanya dewa. Dewa yang sangat terkenal sekali, dia punya kesaktian yang andalan. Nah, Mahadewa mempunyai murid yang teladan. Mahadewa itu mempunyai sembungan kepada hambanya. Murid yang andalan, murid yang dikagumi oleh Mahadewa siapa? Murid yang dikagumi oleh Mahadewa adalah siapa? Adalah Rahwana. Perlu kita tahu bahwa Rahwana adalah merupakan manusia yang sangat gigih untuk mencapai ilmu yang kelas tinggi. Iya. Mahadewa itu gembleng Rahwana sampai akhirat. Rahwana disuruh perintah bertapa ngadeg selama 1000 hari. Bayangkan 1000 hari bertapa itu mampu Rahwana itu. Iya. Sehingga andai kata wayang sak kotak sing iso ngungkuli kasektene Rahwana, sing iso ngungkuli topone Rahwana ndak ada itu. Nggak ada. Tidak ada, makanya dewa memberi kekuatan Rahwana yang tidak umum, yang sangat tinggi sekali, sangat ampuh sekali Rahwana itu. Karena sesuai dengan permintaan, sesuai dengan belinya ilmunya itu, sesuai dengan lakunya yang sangat tinggi. Jadi kesaktian itu dewa memberikan itu tidak cuma-cuma, disesuaikan dengan perjuangannya, disesuaikan dengan topo brotonya itu. Ya. Sampai Rahwana bisa menjadi wajah 10, sampai Rahwana dipotong lehernya dia juga bisa sembung lagi, sampai Rahwana itu bisa menjadi resi yang sangat ampuh yang dinamakan Resi Parwasesa. Nah itu dalam kisah wayang saja penonton dan konyo-konyo dalang saja itu Rahwana tidak paham bahwa pernah menjadi resi loh. Rahwana itu pernah menjadi resi namanya Resi Parwasesa itu. Ampuh Rahwana. Jadi Rahwana itu
tidak hanya orang yang bisa strategi politik dan strategi negara, tata negara, Rahwana juga mengerti dan ahli ke bidang kawruh dan ilmu. Ya. Rahwana itu, karena dia pernah menjadi resi yang terkenal, namanya Resi Paruwasesa, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Rahwana itu. Nah, sehingga sosok Rahwana itu adalah sosok orang yang perlu kita kagumi tentang kekuatannya manembah. Jadi orang itu rata-rata Rahwana itu tidak sudut pandang kecil. Rahwana orang murka, Rahwana itu orang jelek, Rahwana orang setan. Iya. Dulu kan saya sudah pernah bilang, saapi-api wong mesti elek, saelek wong mesti api. Kita kembali kepada Rahwana. Jadi Rahwana di dalam Alkisah Indonesia itu agak nyimpang kepada India. Kalau India dimutrakkan bahwa Rahwana salah menculik istrinya Ramal Gawa, Romoyono, menculik. Tapi dibalik cerita Indonesia, jadi Rahwana menculik Sinta itu tidak salah pemirsa. Karena apa? Ternyata setelah dipelajari mendetail bahwa Sinta itu adalah anaknya Rahwana pada saat dulu dia sudah sumbar. Kalau anaknya perempuan akan dibunuh, kalau anaknya laki-laki akan dijadikan raja seperti Sesulika Prabu dengan Kodulojo. Ternyata anaknya bawa wedok. Gunawan ini bisa ambil kebijaksanaan. Akhirnya apa? Anaknya Rahwana yang perempuan kemudian dilarung di kali. Ditemukan oleh sosok resi dan diperbesarkan menjadi remaja yang besar. Ringkesnya gini aja, kita nanti pelajari yang lebih mudah. Sinta adalah dibuang di Sungai Gangga. Nanti kita kan tidak membicarakan Sinta. Iya. Kita punggul Sinta pedot. Kemudian Gunawan Wibisono juga merupakan penghamba. Gunawan merupakan adalah idola Sang Hyang Wisnu. Ajaran-ajaran Gunawan adalah ajaran Sang Hyang Wisnu. Buku-buku, mantra-mantra Gunawan Wibisono adalah semua menerangkan bahwa dia menyembah kepada Sang Wisnu, Sang Bathara Wisnu. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang di dalam hati adalah menjiplak persis Sang Hyang Bathara Wisnu. Itu Gunawan Wibisono. Maka Gunawan Wibisono mempunyai kekuatan yang dahsyat seperti Brahmana Rsih. Pada saat anaknya Rahwana kemudian diambil oleh, yaitu Gunawan Wibisono dilarungkan di samudra, Gunawan Wibisono membawa pusaka panah jempak yang di langit, cepret mego kenean dayane panai guwan ledos meduk nenggon pangkone Wibisono dadi bayi lanang. Jare diarani Indrajit Sang Begonondo. Begonondo itu berasal dari Mego. Iya. Nah, kalau dikesimak itu berarti Rahwana itu datang ke alas, gitu. Datang ke alas, gitu. Tahu bahwa Sinto itu anaknya sendiri. Sinto diajak Rama Sengsara ke tere-tere. Utamanya sebagai orang tua nyawang anaknya Soro kan yo gak, yo gelo. Iya. Jadi Rahwana itu tidak salah. Karena dia sudah tahu bocoran bahwa Sinto yang disumbar-sumbarkan, ini digembor-gemborkan akan menjadi istrinya raja. Iya. Zaman di kerajaan Mantri di Dirja, nah, akan dibawa Rama menjadikan raja muda dan dia menjadi permaisuri. Ternyata dia engkang dari kerajaannya, kemudian dibawa ke hutan, intinya diusir oleh ibu tirinya, kemudian diusir ibunya. Masuk ke hutan, setelah di dalam hutan, kemudian Sinta adalah diambil ayahnya sendiri, adalah Rahwana Raja. Romo, kowe jarene sekti, jarene wong apus, jarene anake raja. Ngerabi Sinta arep kok penakne uripe. Nyatane anakku Sinta malah sengsara ning jero ning alas. Dina iki Sinta tak jaluk tak go mabur. Akhire Rahwana njilmu dadi manusia tua. Berpura-pura minta kinang. Kemudian pada saat Sinta untuk disuruh mencari Rama yang mengejar-ngejar dengan Kidang Kencana Teracak Wojo, akhirnya Rama ndak pulang-pulang, Rama ndak kembali, kemudian si Lesmana Widakta diperintah suruh mencari kakaknya. Lesmana tidak mau, akhirnya Sinta marah. Justru kalau kamu ndak mau mencari kakakmu, yang saya suruh mencari Kidang, kalau kakakmu mati, berarti kamu itu malah senang. Saya ngerti loh Gowo, sebenarnya kamu itu senang dengan saya. Kamu itu naksir saya.
Jadi kalau kamu tidak naksir saya, buktinya saya perintah mencari kakakmu, kamu nggak berani. Berarti kamu mau sengaja ingin kakakmu mati, dimakan oleh binatang-binatang buas di sini. Saya menjadi istrinya, saya khawatir. Maka kalau kamu nggak mau mencari kakakmu, saya anggap kamu itu justru senang kepada saya, nafsir kepada saya. Akhirnya apa? Lesmana Widarto marah sekali. Iya. Marah sekali. Kakak, jangan bilang begitu. Seksenol jagat saya sini kakak. Aku bakal ngesir karo penjaringan. Penjaringan tak agungnya dadi mbakku sing tak ajeni, sing tak hormati. Karena aku mencintai kakakku Rama, kakakku Legawa. Sumpah jagat saya sini mugo disekseni. Dino iki nganti sak terusé aku ora bakal mbok singgol karo wanita. Dino iki nganti sak terusé aku ora bakal rabi karo sapa wae. Mana Lesmana Widarto itu tidak nikah karena saking benci pada saat di lokne karo si Sinta. Akhirnya Lesmana goleki sadurunge goleki kakaknya itu yang cari kidang Kencana Tracak Waja, Sinta diperintah, "Kakak, kamu jangan sampai pergi dari ini." Jadi Sinta dirajah keliling itu. Dirajah Kala Mudeng. Nah, sekarang rajah Kala Mudeng. Dirajah 3 kali keliling-keliling itu dengan membaca amal dan mantra-mantra sesuai mantra dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Jadi siapapun yang masuk ke lingkaran itu tidak mampu. Walaupun tutup dewa pun masuk nggak bisa. Siapapun umat yang sengaja mengganggu Sita tidak bisa. Tapi ternyata Rawana tidak bodoh. Dia berpura-pura menjadi perempuan tua, minta kinang kepada Sinta. Akhirnya Sinta disuruh ngelongi, memberikan. Tangannya Sinta masuk, keluar dari lingkaran, sendal sama Rahwana jebret, dibawa mabur. Dibawa mabur niatnya apa? Sinta itu tidak dinikahi dengan Rahwana loh. Niati Rahwana, Sinta itu dipenakne ning negara Ngalengkadiraja, disengkakne ngalu dadi putri kerajaan negara Ngalengkadiraja. Si Sinta dibawa ke Ngalengkadiraja sengaja dimuliakan. Dijujuk ning Taman Suko, ning berdalih dirabi sebab lek ngantek kok langsung muni kowe iki anakku. Lah si Prabu Rahwana-Raja malu. Lah kok anakku nyapu aku kok ora mbok pene. Lah aku dadi anakmu nyapu aku mbok kitir kali. Iya. Lah aku dadi anakmu nyapu aku pengengre anake wong. Berarti kowe wong lanang wong tuwek ra tanggung jawab. Kowe ratu kok gak iso ngopeni anak. Lah akhirnya Rawana malu dilolokne anake. Mulai berpura-pura menikahi gitu, biar kerasan dulu. Kalau sudah kerasan, lama-lama nanti dikasih tahu bahwa kamu adalah anakku gitu. Maksudnya Rahwana, tapi berusaha menyampaikan hatinya Sang Prabu Rama Wijaya geger mundhang Wadyawanara. Akhirnya bedah Ngalengka hancur, nganti Rahwana meninggal. Meninggalnya Rahwana itu harus pakai pusaka kinudrat namanya Gua Wijaya. Nah, perangnya Rahwana dengan Rama, nah, akhirnya kelihatan Rama itu kalah, karena memang kalah ilmu. Yeah. Rama memang tidak sebanding ilmunya Rahwana. Rama tidak sebanding dengan ilmunya Dasamuka yang memang jadi murid andalane Sang Hyang Bathara Guru, yaitu si Rahwana yang terkenal sebagai muridnya Mahadewa yang bisa mencakup ilmunya Mahadewa. Hampir semua ilmunya Mahadewa dikuasai oleh Rahwana. Jadi si Rama tidak mampu mengatasi ilmu-ilmu Rahwana pada saat berguru kepada Sang Mahadewa. Yeah. Karena apa? Sang Mahadewa itu Wisnu saja takut ada Sang Mahadewa kok, Wisnu saja. Oh, dia rajanya Kadewatan gitu loh. Jadi ilmunya sudah kalah gitu. Akhirnya berhubung si Rahwana itu memenangkan peperangan, memenangkan di laga peperangan, akhirnya siapa itu Rama Wijaya, Prabu Rama akhirnya lengser, kalah peperangan. Asur ngajre tanding karo Prabu Dasamuka, akhirnya Anoman kasihan kepada Rama karena sesembahan Anoman adalah merupakan Prabu Rama. Yeah. Idolanya Anoman adalah Prabu Rama, ya dianggap sosok Sang Hyang Bathara Wisnu gitu loh. Jadi Rama itu dianggap sosok titisan Sang Hyang Wisnu, makanya Anoman mengabdi nganggo Rama, padha ngabdi yang Sang Hyang Wisnu, diwane kabagyan lah, diwane katentreman gitu. Akhirnya Rahwana peperangan sama Sri Rama agak kalah, kemudian langsung Anoman tidak diperintah. Dia langsung matek aji jebret naik ke akasa mengambil gunung Rongrongan. Gunung dihantamkan sama Rahwana jebret, Rahwana cemet.
Rawana mati. Tapi Rawana mempunyai ilmu yang sangat tinggi sekali. Dia tidak bisa mati gitu loh. Jadi tidak bisa mati. Kalau di kisah negara kita, di pewayangan kita, dia berguru kepada Resi Subali. Iya. Haji Pondok Sunyo. Kalau di pewayangan Indonesia. Kalau di India saya nggak tahu. Yang jelas Rawana dibelegi gunung rongrongan. Akhirnya dia hancur tubuhnya, tapi sukmanya hidup. Jadi di kisah ini Rawana tidak mati. Yang mati hanya raganya, rohnya tidak mati. Naik ke akasa. Hei Hanuman, hei Wisnu, jangan kamu anggap saya sudah mati. Saya tetap hidup. Saya tidak bisa mati. Suatu zaman nanti aku akan mengganggu kepada kaum-kaummu. Aku akan mengganggu teman-temanmu dalam bentuk jin atau bentuk setan. Maka si Rawana itu tadi setelah menjadi roh, kemudian dia akan mengganggu kepada titisan-titisan Wisnu. Seperti Arjuna, Kresna, selalu digoda oleh Rawana itu. Yeah. Jadi Rawana naik ke langit, dianggap Prabu Rawana Raja itu meninggal, ternyata tidak meninggal. Kemudian berhubung meninggalnya Rawana bukan karena Buwo Wijaya, Hanuman gitu loh. Ini man. Kamu tadi perang itu tadi yang perintah siapa? Kamu kok berani maju di medan laga tidak saya perintah. Berarti kesimpulannya kamu merendahkan ilmu saya, merendahkan dengan kesaktian saya. Hanuman akhirnya nangis. Apakah seperti itu sebagai anak Prabu Rama sing ngenciceng oleh karo pepundhene, mancat pundak nyampe kuping, nugel gulu karo pepundhene. Yen kaya mangkono gunane apa ngopeni karo praimu, ngopeni marang dedah puramu sing ngina marang aku. Ora pantes lan trep kowe dadi murid-e to anake Prabu Rama Wijaya. Dina iki wis tak lakat, wis tak sabda titelno besok zamane lak kowe kelakon. Kowe ora bakal iso mati sengsara uripmu, kowe iso mati besok ngenteni turuning para darah Barata. Turuning darah Barata kang aran Prabu Sri Haji Jayabaya. Titeno Hanuman nangis. Iya. Karena itu nanti umurnya kan ratusan tahun tidak karu-karuan. Nanti minta maaf kepada Rama. Duh sinuwun kula nyuwun pangapun atas kelepatan kula. Saking pamawas kula menika mboten kepengin dhateng paduka ingkang sinuwun. Saperlu kula kepengin sabiyantu dhateng paduka ingkang sinuwun. Ning para paduka malah klentu penampi kula kanggep menika jalanyu wani panuh pani kula nerjang datang peperangan panjenengan kula kanggep menika lancang, kula kanggep menika nungkak kromo kalih paduka. Menika klentu sinuwun kula menika namung sabiyantu kula mesakaken dhateng paduka ingkang kasuren ing ajrit kalian Prabu Rahwana Raja. Hanuman. Itu sauna. Lek ngono kowe mesakne karo aku, prasasat kowe padha ngina kekuatane si Prabu Rama Wijaya. Celek nomripatmu rungkono gobokmu ya tak omong. Gawa Wijaya ku pusaka andalane kadewakan. Pusaka sing ampuh Gawa Wijaya metu tak pusus tanganku modot sak depo dadi jemparing dadi panah. Iki kudu nggawa ndol nyawa. Celekno mripatmu rungono gobokmu. Gawa Wijaya pusaka kang rudrak. Jane tak pusus sang tanganku modot sak depo. Wujuding Gawa Wijaya murup kaya dahana. Sapa sing nyenggol bedore Gawa Wijaya mesti tekaning lalis, mesti tekaning pati. Ya, rene aku wis ngunus wujuding pusaka, ngunus wujuding panah kang aran Wijaya bakal tak tamake Prabu Dasamuka. Aku musus panah bakal tak tamake Prabu Dasamuka Prabu Rahwana Raja. Wis lanyo-lanyo wani ndisi kersane panjenengane supe nggawa gunung rong-rongan kok tibake persat karo aku. Nek ngono iki besok titenono. Gawa Wijaya kudu nggondhol nyawaning Dasamuka. Dasamuka wis mati ngraga sukma kariku kuruan kencana. Titikala mangsa besok Gawa Wijaya iki kudu nggondhol nyawane manungsa siji, ya kuwi nyawamu Hanuman. Hanuman nubruk pangkoning Prabu Rama Wijaya nangis sesenggukan.
pasrah nyawa pasrah pati atas keluputane Rama Ndayapati Sang Anoman. Aduh sinuwun. Cipatipun den kula aduh sinuwun. Dosa napa ingkang kula sandhang. Klentu penampi pengajak kula kepingin sabyatu dhateng jengandika ingkang sinuwun. Nanging kepara kepala kula klentu panampi kagem kula lanyu-lanyu lepat nyuwun pangapunten paduka sinuwun. Kula pejah gesang kula sumangga nderek timbang kula binjing ngentosi lelampahan zaman Mahabharata, zaman Para Pandhawa ngentosi turuning Janaka ingkang kaping 7 ingkang aran Sri Haji Jayabaya. Kula nyuwun pitedah, kula nyuwun pejah ditresah mangke. Duh sinuwun kula nyuwun pejah. Akhirnya apa yang terjadi? Adile welakon bareng Kang Sinandang. Enek une-une becik ketitik ala keter sapa siji Drawayuning sing bakal sirna. Sapa sing nandur ala bakal timuning ala, sapa sing nandur pati bakal tukul pati, sapa kang nandur wirang bakal tukul wirang. Mula dina samengko gampange penandang yen to kowe mati dina samengko, yen to kowe bakal mati dina samengko Anoman, kepenakan lakonmu ping gampange karo kadegdayaning Rama Wijaya. Dadi lakon pimirane Prabu Rama Wijaya kowe besok bakal kowe ra nglakon Prabu Sri Haji Jayabaya, ing kono bakal cethuk karo patimu, kowe cethuk karo pusakaku kang aran Guwa Wijaya. Maka sejarah pewayangan nalika sejarah Sri Haji Jayabaya nalika crita Mayangkara gugur. Mayangkara dok nalika sing dianggep Pidurjana mlumpat seketeng ing kraton Kediri dianggep kuwi mung maling dipanah Prabu Jayabaya kangge pusaka Guwijaya. Wah, enek mungsuh mlebu ing taman keputring ganggu marang anakmu, keparat Durjana. Tamparana Guwijaya iki. Para cepret dipanah Prabu Jayabaya, akhire ora teka panahmu sakjane. Mlembar rek ceblok karena wedi karo Anoman. Pusaka ngono. Najan arepane Anoman sujud ning ngarepe Anoman, aduh Sang Maha Muni, aduh Sang Maha Resi, Resi Mayangkara. Kula menika kaprintah Sang Prabu Sri Haji Jayabaya supados kula menika kedah anggondol nyawa paduka. Ing titi kala mangsa menika paduka kedah muksa sinandhangan kaliyan kula. Dadi Guwa Wijaya ya muksa barengan nyawane Anoman wae. Ngoten. Bareng. Nanging si Guwa Wijaya sangkik sangka nggumun si Anoman kuwat lakoni beberapa tahun, beberapa zaman sing sengsara. Guwa Wijaya sampe nyembah lamakne Anoman. Aduh Sang Hyang Muni, aduh Sang Hyang Resi. Kula mboten kiyat ngenani nyenggol dhateng kulitipun paduka, mboten kiyat ngenani nyampe dhateng padhake paduka. Menika paduka kepengin pejah lantaran Guwa Wijaya panjenengan asta panjenengan jajane piyambak dhateng dodo paduka piyambak. Bekasan Guwa Wijaya muni sing kaya ngono, Anoman Resi Mayangkara tanggap ing sasmita. Ya aku ngerti Guwa Wijaya. Kowe ceblok ana pangkonku, kowe ra kuat nerjam marang dadaku, ora bisa ngonceki marang kulitku. Karena apa? Wis gedhe labetaku tumraping jagat. Yen pancen kowe mangkono, kowe bareng muswa, bareng nyawane Anoman. Dina samengko tak pundhut, tak encepne ning dadaku. Guwa Wijaya dipundhut, plek, sudukne ning dadane Anoman. Jret, Anoman gugur. Jadi Anoman mati itu bukan karena dipanah Sri Haji Jayabaya, pemirsa. Karena itu pusaka diambil Anoman, ditancapkan sendiri. Karena apa? Guwa Wijaya ketakutan sama Anoman tuh. Karena Anoman yang berhasil ngelakoni urip pirang-pirang zaman. Kita bayangkan kalau Anoman itu sudah tua, ya, kena penyakit linu, encok, rematik dan sebagainya, melaku saja susah itu. Kalau umur ratusan tahun kita bayangkan tuh, ragane sing ndak kuat, sopane kuat, nyawane kuat, ragane sing ndak kuat. Dengan kesusahan Anoman hidup berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Bahkan bisa beribu-ribu tahun agenda sejarah Anoman. Iya. Jadi sengsara sekali Anoman itu. Sampai ikut Pandhawa, ikut Dwarawati Prabu Kresna karena dia titisan Sang Hyang Wisnu. Dengan kesengsaraannya Anoman yang mligi tetap tekun broto sembah marang Sang Hyang Bathara Wisnu ngabdi Prabu Kresna. Janji Kresna duwe gawe matek aji pameling Anoman teko. Kresna susah matek aji pameling
Anoman teko. Kresna kerepotan musuh, susah, matek aji pameling, Anoman teko. Pandhawa susah, Anoman Kresna matek aji pameling, Anoman teko kon bantu ning Pandhawa. Jadi tidak hanya buat repotnya Ndorowati, bahkan Pandhawa pun juga menggunakan atas jasa-jasa Anoman. Gitu. Nah, kemudian kita lari kepada matinya Resi Mayangkara. Iya. Resi Mayangkara diisukan sebagai Anoman, gitu ya. Diisukan Anoman. Dari masyarakat sini kan, Mayangkara kan dianggap Anoman gitu ya. Nah, kita nanti bedah Mayangkara itu siapa? Nanti saja kita ceritakan yang seadanya aja dulu. Nanti kita bedah bisa tuh Mayangkara itu siapa gitu. Iya. Kita bedah secara dengan cerita masyarakat, isu masyarakat. Kemudian Hanuman akhirnya mengambil Gowijo dicancapan di dada cerap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gowijoyo yang mingis-mingis bedore landep abang beranang kaya tas di bom ono geni mangalat-alat dijojone dadane Anoman. Rasanya adem anyles. Babar bisa tidak sakit. Kenapa Anoman kena pusaka tidak sakit? Karena Anoman telah berbakti kepada Sang Pencipta. Anoman telah berbakti pada dewa. Saking akeh ngamal perbuatan, saking akeh ngibadahi pusaka sing landhep kaya kowe ngene dadane mah jep ora panas, ning adem, enak rasane. Kaya wong ngombe asam urat. Kaya wong ngombe pil anti nyeri, pemirsa. Itu enak awake wenteng itu. Dan tidak sesak. Tidak sesak sama sekali. Tancak menjiwa berat rubuh ditubruk sama Wadyabala saking Kediri. Prabu Jayabaya sak anak-anake nangis kabeh, nangis Anoman sing dipanah tempone dudu musuh dudu malih jebule malah Maharesi Anoman. Iya. Nangis Jayabaya. Tapi Anoman tersenyum. Atas kematianku ini adalah merupakan ketentraman di kerajaan ini. Jangan menangis kamu nanti. Pernikahannya anakmu trah dari Ngastina, trah dari Pandhawa, trah dari Kurawa, trah dari Pandhawa dengan saya yang menjadi dandane, saya menjadi mediator. Jadi Anoman di situ posisinya menikahkan turun dari Hastinapura, turun dari Pandhawa. Iya. Turun dari Kurawa, turun dari Pandhawa, dinikahkan Anoman. Itu karena untuk menjadikan satu adalah negara yang dulunya terus berpertengkaran dengan adanya pernikahan kedua unsur kedua trah itu nanti jadi rukun gitu loh, jadi rukun. Nah, itu maksudnya Anoman begitu, maksudnya Mayangkara menikahkan dua musuh yang bambai musuhan. Lah para putra wayah buyut itu ben rukun itu dengan mengorbankan nyawa Anoman. Setelah itu Anoman tersenyum, dia meninggal, pamit kepada Jayabaya sak anandane sak putune sanae supaya sak bare rampung iki kudu aja sing padha cecongkeran cecengelan, aja sing padha tukaran. Sebabe wong tukaran iki bakal ndadekne pasulayan. Pasulayan ndadekne pangorbanan. Pangorban jiwa, raga lan sak pitunggalane. Tur wong tukaran kuwi bakal digedhing karo dewane, dimusuhi karo dewane, digedhing karo Gusti Kang Jagat wong tukaran kuwi. Iya. Jadi orang bertengkar adalah dibenci sama dewa, pahamane Anoman. Mulane aja sampai tukaran. Terus Anoman akhirnya rucat racut tinggaraga kari kurung kari Kencana. Tinggaraga ndedeleng tahan tariksa ninggalne kurungan Kencana. Sing darane rucat racut tinggaraga kari Sukma. Munggah ning alam Lokabaka pinanggih Sang Hyang Yama. Oleh ame dhewe cetuk karo malaikate bakal diterke ning alam swarga jati agama kita. Dari agama asli itu penirwana jati itu. Jadi cetuk karo Sang Hyang Yama. Anoman. Sapa iki kok ngedeni aku Sang Hyang Yama. Sang Hyang Yama dipati kang kawugan diperintah Sang Pramesti Guru njaluk nyawamu bareng sak lakuku Anoman. Selain gitu. Aduh, pukulur menika semangaten sebagai monggo kula dherekaken munggah dhateng Nirwana Jati tak gandeng tanganmu. Aja giris karo aku bakal nderekne kowe ning alam Paswaragan Jati. Uga Sang Hyang Yama karo Anoman supane lho munggah ning
alam nirwana jati di dalam Alkisah. Artinya apa? Orang yang naik ke surga itu tidak mudah. Sampai Anoman beribu-ributan tuh banyak alam, banyak cobaan yang dihina, dilecehkan, dimusuhi gurunya, dimusuhi ratune, nganti disedak nih karo Rama. Manut trimo sabar Anoman. Besok mati ngenteni besok Pandhawa. Turun-turun Pandhawa sing ana Prabu Jayabaya. Lah berapa tahun lagi matinya dia itu. Tapi Anoman sabar, ya ora apa-apa lek pesene kaya ngono. Disengsarane Prabu Rama saja. Manut Anoman. Mbok menawa ki dalane mulyaku. Memang aku salah. Lah umume wong nek salah gak pernah ngakoni. Alasan golek cara liya amre iku dianggap bener gitu. Iya. Lah orang itu kalau salah, jarang ngakoni salah itu. Ngorek-ngorek piye carane nutup dia ndak ketok salah gitu. Padahal hati ini ngerasain, jadi aku ini salah gak kesini. Ini kita tutupan biar ngomong ndak roh. Ana to, Mas? Ya. Kan ada gitu ya. Kita salah tapi berpura-pura. Gak apa. Seperti umpamanya kita kerja, gitu. Kita kerja, terus tutuk-tutuk bawa pedil. Nah, pedilnya lali dia tekan nang dhuwur lemari kok tanya Dayo. Dayo mulai nguli pedil ku ning ndi? Nah, akhir anak seneng nih, wih bolak-balik sing jipo pedil apa enggak kowe iki? Padahal bapaknya nyambut gaya aja sampai dolanan nang kene. Bolak-balik iki mesti ngilang nih alatku, ngilang nih pedilku. Wah, anake disuwunin mbok teko bae teko. Nyambut ke tukar anake ngene-ngene. Iku gila ora aku ngawasi ora tau lali. Iki mesti didolanan karo bocah iki. Bocah diomongi ora kene, mesti ganggu nyambut gawe. Barang berjobret, temen-temen dhek ngerokok, ngeling-eling. Dadi mone pedhil nek dhuwur lemari. Dadi alasan to. Lah pedhil dijipuk diuncal klothek. Nah. Lho iki lho Bu, pedhil dikene lho, sing dari dhewe. Sing dari dhewe diklothek nang sore lemari ngono. Anakmu ndelek pedhil dikene kene lho, badolan. Padahal sing ndelek dhewe gitu. Lah karena dia apa salah ndak ngakon salah gitu. Malu. Malu ditutup-tutup begitu. Bang, Bu, ngono. Lho. Dolanan pedhil kene lemari lho. Bapake ora tau lali. Iki mung dolan anakmu gitu. Padahal dia sendiri yang meletakkan itu loh. Itu loh gengsinya orang itu yang berlumuran dosa nanti akan menjadikan dosa. Dan untungnya nggak enak ngono ki. Untungnya nggak enak nambah-nambah dosa. Dan ini yang namanya orang yang salah ngakoni salah ki angel banget. Iya. Kadang-kadang menebus atau melakukan dengan malu gitu loh. Makanya kita mengadakan apa itu serasian atau kita mengadakan apa itu seni budaya wawancara seperti ini dan akhirnya kita gosokan gambar itu. Bahwa tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang pintar, tidak ada manusia yang misalkan yang sudah benar di atas kebenaran. Kita selalu punya salah, punya dosa, dan kita semakin kita maju ke depan kita merasa bodoh. Jadi kita semakin maju ke depan semakin kita jauh, masih jauh gitu loh. Jadi begitu. Jadi kita itu kalau semakin belajar ilmu itu semakin dari apa nih, semakin cilik. Seluwawu kono kok iso ngene aku. Kono wonge Pak Pi muga kasih aku ro. Kono gak wis. Jadi sajroning konten di dalam kita mengadakan wawancara tidak bermaksud untuk membodohi orang. Tidak bermaksud kita merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi, tidak. Jadi sama-sama kita belajar untuk membersihkan diri masing-masing gitu. Sehingga orang untuk membuka aibnya sendiri, orang ingin membuka keburukan kita sendiri, itu kadang-kadang malu. Kadang-kadang malu. Sebenarnya malu itulah merupakan perbuatan iblis, perbuatan setan. Sehingga sulit apabila kita mengakui salahnya sendiri. Walaupun kita itu merasa rendah, atau walaupun kita ini ingin bicara merendahkan diri saja kita sulit. Kita mempunyai hati yang buruk, kita mempunyai akhlak yang buruk, kita melakukan hal yang salah, itu saja kita mengaku itu sulit. Bahwa kita merasa bodoh saja sulit. Jadi orang itu hampir rata-rata, orang itu termasuk saya gitu. Kalau direndahkan orang atau merendahkan diri itu susah. Karena inginnya disanjung, inginnya ditinggikan nama kita. Nah sebenarnya kita berusaha
Agar bagaimana kita jujur kita jujur saja. Kalau kita salah, kita akui salah. Kalau kita bodoh, kita akui bodoh. Karena apa? Yang namanya bodoh itu setiap orang pasti punya. Dan kita harus sadar bahwa di atas kita masih miliaran orang yang lebih pintar. Di atas kita masih banyak sekali orang yang agung, orang-orang yang pintar. Kita bicara di depan layar tidak berarti kita pintar. Tapi kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan, itu saja. Yeah. Kita berusaha untuk berbuat kebaikan, berbagi pengalaman kita. Barangkali pengalaman kita ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman atau orang banyak gitu. Dan saya juga demikian juga mencari pengalaman dari lain, dari orang lain. Mencari bahan atau mencari ilmu dari orang lain. Karena namanya ilmu kita masukkan ke dalam otak kita masuk dalam hati kita itu sebanyak apapun tidak akan ambil itu. Yeah. Tidak akan ambil. Karena namanya pengalaman, namanya ilmu itu ditempatkan di dalam hati itu tidak akan ambil hati kita. Nah, kita kembali kepada titik permasalahan yaitu tentang Hanuman. Tentang Hanuman. Pada saat Hanuman meninggalkan dunia menuju ke alam nirwana jati adalah sebagai simbol bahwa perjalanan hidup memang tidak mudah. Perjalanan hidup memang sengsara. Karena orang hidup harus berani sengsara, berani hidup harus berani mati. Gitu. Kadang-kadang kita namanya sakit saja juga sudah ketakutan, apalagi kematian itu. Yeah. Dan kita bisa merasakan bahwa kematian adalah sakit. Karena apa? Puncaknya nyawa itu adalah perjalanan jantung yang tertutup, jantung yang bermasalah. Akhirnya napas kita hilang, akan uncat nyawanya sehingga kita gelap-gebak itu. Magem-magem dan sakit di dalam dada seperti kita dicemplung di banyu. Seperti kita tenggelam di dalam air. Itu rasanya kita minum air, hidung kita kemasukan air, mulut kita kemasukan air, di dalam sungai atau di dalam samudra, kita magem-magem sakit sekali. Itulah rasanya bahwa orang mati. Orang mati sangat sakit sekali. Jeung Nabi yo dawuh, mati itu sakit. Dawuh. Makanya untuk menyongsong kematian, maka kita berbuat baik, beramal baik, bertakwa yang baik. Barangkali pada saat seketika sakaratul maut, barangkali seketika sakaratul maut datang atau nyawa kita dicabut oleh malaikat. Kalau amal kita, takwa kita tebal atau banyak, barangkali dimungkinkan bisa berkurang sakit kita ataupun bisa hilang. Yeah. Kita hanya memohon. Karena kita sudah bertakwa, berbuat baik, berbudi luhur, doa kita semoga ada pengurangan rasa sakit pada saat kita dicabut nyawa kita. Gitu. Yang paling penting adalah tujuan kita. Kalau sudah hidup, kita sudah tua, sudah punya rumah, sudah punya anak, ya satu saja. Cita-cita kita, yaitu yang pertama kita apabila mati masuk ke alamnya Allah, alam surga. Itu kalau bisa. Ya. Kemudian kalau bisa pada saat kita meninggal, nanti meninggal yang husnul khotimah, artinya meninggal dengan sempurna, kita uncatnya nyawa juga tidak sakit. Kalau bisa begitu, itu harapan kita. Kalau rumah kita sudah punya, jelek-jelek seperti apapun kita sudah punya, kita sudah punya anak, kita sudah bisa makan, kita sudah perjalanan hidup dari kecil sampai umur 54, sudah kita nikmati, sudah kita rasakan. Cuma satu kita naik ke tahta satu gelanggang lagi, yaitu alam kematian yang menjadi bahan renungan setiap pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana besok kalau mati, rasane piye? Bagaimana soal aku loro, rasane piye? Bagaimana besok aku loro, sing ngopeni sapa, anakku gelem ngopeni apa ora? Bagaimana kalau kita nanti sakit lama apa enggak? Bagaimana kalau kita sakit nanti bertahun-tahun, kita yang lumah murup duduk, didudukkan, bangun dibangunkan, miring nih, betapa sakitnya, rohone awak nanti berbulan-bulan tidak mati-mati. Itu yang kita rasakan, itu yang kita pikirkan. Nah, kalau mikir bodoh dunia mbok numpuk sak jagat orang gue mati itu, mirsa. Betul itu. Karena saya sering ke kuburan-kuburan itu hanya sebagai introspeksi diri gitu loh. Untuk apa itu? Untuk merenungkan di dalam hati. Toh kita nanti akan masuk ke situ. Arep pinter omong, pinter konten, undang konten, viral konten,
menjadi orang yang agung, menjadi orang yang terkaya sedunia, menjadi orang terhebat sedunia, akhirnya tetap mati di kuburan gitu. Ya. Setelah itu mendapat pengadilan yang terakhir. Lek salah ya salah, lek bener ya bener, lek murko ya murko. Jadi pengadilan di situ nanti. Andai kata orang sekolah adalah merupakan hasil ujian eptanasnya. Apik opo elek, lek apik parane nyambi, lek elek parane nyambi. Itu dah. Karena kita belum mati, makanya kita bisanya hanya meramalkan saja. Karena kita belum mati, gitu loh. Nggak tahu bagaimana di sana nanti, bagaimana kita nanti dicabut nyawanya, sakit apa tidak, kapan kita mati, itu kita nggak tahu. Makanya kita merediksi, meramal, biar kita itu takut. Kalau kita takut, otomatis kita takut menjalankan kemurkaan, takut menjalankan kesalahan. Kalau orang sudah tidak takut apa-apa itu bahaya. Ya. Bahaya mungguin keluarga, bahaya mungguin masyarakat, bahaya mungguin negara itu loh. Iya, karena dia tidak merasa takut, merasa benar, merasa hebat. Itu malah bahaya itu. Banyak orang yang merasa pintar, banyak orang yang merasa hebat, akhirnya membuat sengsara, membuat ciloko, membuat sengsara orang lain, membuat repotnya negara seperti teroris dan sebagainya. Dia sudah merasa benar, merasa ini yang keyakinan saya yang tidak ada banding. Akhirnya apa? Ya benar saja. Bagi pendapat saya teroris itu benar saja. Namanya fanatik mempercaya agama sendiri. Yakin agamaku benar, aku kudu munggah swarga. Boleh, tak apa-apa itu. Tapi perlu dipikirkan bahwa kita fanatik, kita yakin, tapi kan mengakibatkan orang celaka, mengakibatkan orang banyak susah, mondar-mandir ngurusi kejadian pembunuhan, penghancuran bangunan. Nah, orang yang menghancurkan bangunan dan sebagainya, apakah itu perbuatan baik? Orang membuatkan mati orang lain, apakah itu perbuatan baik? Orang yang mati misalkan masih ngopeni anak ibu juni terus meninggalkan anak istri, apakah enggak membuat susah orang lain? Nah, padahal aturannya di dalam agama itu tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh menyakiti orang. Kalau bisa kita membuat senang orang gitu loh. Yeah. Makanya namanya yakin sing hakiki tenanan, sing jak ngerti keluhuran budi itu bahaya. Makanya luhuring budi di jero ati itu yang paling penting luhur. Yeah. Namanya luhuring budi itu apik halus mergane. Ora wani natoni wong. Karena takut dengan dirinya sendiri gitu loh. Takut dengan kegelapan kita di akhir nanti. Jadi pewayangan itu adalah gambaran kita. Lah sakjane wayang iki nirokne lakune wong, wayang sakjane nirokne ke penguripane wong. Tapi dibalik wong iso nirokne lakune wayang. Lek satriya iki dadine ngene, lek murka dadine ngene iki. Oh, lek cengengesan bengak-bengok, raru, kaya geger-geger kayak buta patek iblis, patek setan. Kalah karo satriya mehan. Kalah. Sing bengak-bengok sing geger negara, geger kawula, geger alas. Akhir kalah karo satriya mangkane. Karena apa kalah? Karena dia murka, lakunya murka gitu. Lakunya pengis, lakunya serakah, kalah dengan tidak suci. Itu kan gambarannya wayang di para nyawa itu kan diweneh. Agar kita menjadi orang yang tertata, agar kita menjadi orang rendah diri, kita yang ngerti benar dan salah gitu. Yeah. Kita kembali kepada pokok permasalahan bahwa Hanuman adalah merupakan pewayangan. Hanuman itu pewayangan. Jadi kisah cerita yang menceritakan orang, yang mengarang itu juga orang. Tapi di balik itu di kisah Resi Mayangkara yang ada di Kecamatan Pago Kediri itu kan seperti ceritane wong. Jadi wayang mlebu ning jero wong. Lah Jayabaya itu orang. Mayangkara itu wayang. Loh kok bisa wayang campur karo wong gitu loh. Lah makanya cerita itu bisa simpang siur seperti ini. Yeah. Nah, prediksi saya mungkin yang disebut Mayangkara itu bukan Anoman. Mayangkara yang ada di dalam kisah petilasan di Pagu itu bukan wayang, bukan Anoman-Anoman di India. Mayangkara yang disebutkan di kota Kediri, kerajaan Kediri di era Jayabaya mungkin sebuah atau sosok resi yang ada di sekitar situ yang membantu dengan keberadaan Jayabaya pada saat itu. Resi ini menungso.
menungso jenenge Mayangkara. Kemudian ada kesamaannya dengan nama wayang. Ada wayang namanya Hanuman, Prabancana, Siwi, Kapiwara, Rama Dewapati, Mayangkara. Kok padha jenenge? Nah itu. Nah, padahal ada resi sing manggone Kediri Brahmana lah, pendhita jenenge ya Mayangkara. Lah mungkin uang akhirnya berpersepsi berpendapat berpikiran bahwa Mayangkara yang ada di Kerajaan Jayabaya itu wayang Anoman loh ya. Nah, kalau saya prediksi saya bukan Anoman wayang itu, sebuah atau sosok orang yang pintar, Brahmana yang andalan, Brahmana yang umurnya beratus-ratus tahun, kemudian masuk di wewengkon Kediri menolong Sri Aji Jayabaya menikahkan anaknya dengan syarat Mayangkara harus bisa membantu peranan besar. Apabila bisa membantu peranan besar di kota Kediri, maka Mayangkara akan diberi hadiah anak 3 gitu. Iya. Anak 3 perempuan, anak Sri Aji Jayabaya. Nah itu anak yang berasal dari keturunan Janaka, dari anak Jayabaya dan anak turunan dari Kurawa dinikahkan menjadi satu biar menjadi satu kesatuan yang utuh, sak keluarga sing tentrem ora gegeran karepe Resi Mayangkara. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin prediksi saya bukan Anoman di pewayangan India, tapi wong Indonesia sing dadi resi di Brahmana jenenge Mayangkara. Bantu Prabu Jayabaya, mungkin itu bisa masuk akal. Tapi wayang karangane siapa? Karangan Ramayana Mahabharata itu. Walmiki. Karangane Resi Walmiki atau Empu Walmiki ngarang lakon Ramayana dan Mahabharata. Ini wayang Anoman, cerita atau dongeng. Yeah. Ya, kalau di Kediri itu Jayabaya itu raja manusia, raja pribumi gitu loh. Ada silsilahnya Jayabaya itu. Loh, Resi Mayangkara datang, itu bukan wayang. Kalau wayang nggak sembuh nanti kita susah nanti. Yeah. Membedakan itu bingung akhirnya. Nah, prediksi saya itu ada di wilayah Kediri atau di Pulau Jawa mana, itu ada resi atau Brahmana yang sangat ampuh sekali, yang umurnya sudah tua ratusan tahun misalkan, terus dia menolong Prabu Jayabaya. Pada saat itu kan mendapat musuh. Jayabaya mendapat musuh, yeah. Jayabaya lengser kalah, walan kesesering yuda, akhirnya sumbar. Sapa wonge sing iso nulungi nggonku perang? Sapa iso sing iso mundurne Wadyabala sing musuh ing Kraton Kediri? Lek wadon bakal tak gawe dulur Sinarawedi tetap anak neng yen to kakung yen lanang bakal tak dhawuhke marang putraku, tak we hadiah wong wedok 3, tak we hadiah anakku perawan 3. Akhirnya Anoman itu, Mayangkara itu kan punya 3 sosok, 3 sosok laki-laki gitu, dijodohkan kepada anak Jayabaya. Kemudian dia melamar untuk menjadi Senopati. Akhirnya musuh dari Kediri mundur semua tanding harus Mayangkara, dia diberi hadiah. Nah, Mayangkara akhirnya akan menemukan perawan 3 dan jejaka 3 di Taman Keputren. Itu disembunyikan di Kancing Gelung sama Anoman itu. Yeah. Kalau bahasanya ya udah di Kancing Gelung ya dijak cak telu runtung-runtung mlebu ning Taman Keputren dikenalne. Jane aku ki ora ngrabi kowe, Nduk. Kowe ki tak raduk bocah 3 ganteng-ganteng iki. Akhire anak 3 Pramesti Sukesi Sasanti, terus calon ganteng 3 gelem. Wis tak kore padha geleme wong terus pilih dhewe-dhewe golekno ganteng dhewe-dhewe iki rabio. Jadi wedok 3 lanang 3 akhirnya so di pasangan dhewe. Anoman malu melihat anak-anak sama pacaran. Anoman melompat pagar, ada Nayang Praja yang tahu, lapor Jayabaya, duh sinuwun, katewasan sinuwun, wonten Taman Keputren wonten duratmu ingkang badhe ganggu dateng Resi Mayangkara, badhe ngrusi Resi Mayangkara. Lah akhire dadi wong melompat saking seketeng, mencolot saking seketeng, melompat dari pagar-pagar Taman Keputren. Sri Aji Jayabaya keluar dari kerajaan langsung mencari Durjana itu, langsung ambil pusaka Kinudrat yang nama Aji Gowawijaya, dipanane cepret melayu. Akhirnya ternyata Mayangkara siang ngamuk, pusaka tidak mampu nancap dadanya Mayangkara karena ilmu gitu loh. Yeah. Akhirnya berhubung itu sudah menjadi kodratnya Mayangkara, maka pusaka diambil ditancapkan di dodol jelet Mayangkara belah gitu. Kemudian sapurnaning dadi nglumpuhi Nayaka Praja ing Kediri Prabu Jayabaya sak andane, akhirnya muksa sang Anoman sirna sipating wadhak
mamprung kari sok memelap ilang saragane itu metes rah kang mapan ana ing gantala. Jadi enek titike getih mlumpati Anoman ilange Mayangkara enek getih mulo dia ini petilasan Mayangkara di situ. Jadi bukan makamnya Mayangkara tapi petilasane Mayangkara. Ini kisah-kisah kurang lebihnya seperti apabila kisah saya nanti melenceng atau salah mohon dimaafkan karena semua itu tidak tahu menau jahorah sing biyen mergo umur kula tasih 54 dadi enggak ngaruhi zaman Joyo-Boyo biyen ya kurang lebihnya seperti itu. Daripada kita misalkan tuh nganggur-ngangguran kita omong-omong kok ora enek gunane terus kemudian kita bercerita tentang kerajaan, kita bercerita dengan wayang, kita bercerita dengan kerajaan Kediri Sri Haji Joyoboyo, Sinuwun Sri Haji Joyoboyo, itu artinya kita menghormati, kita cinta, kita mengagungkan. Jadi kita bercerita ini dalam bahasa yang lain adalah kita mengagumi dan mengagungkan seni budaya luhur, mengagumi kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Nusantara. Kurang lebihnya seperti itu, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengadakan penelusuran dan pengungkapan di area Wingit yaitu area Resi Mayangkara bersama nanti kita teruskan kalau bisa kalau ada waktu kita ke makam Sri Haji Joyoboyo. Makam itu petilasan. Ya itu petilasan Sri Haji Joyoboyo. Joyoboyo juga petilasan bukan makam Sri Haji Joyoboyo, itu petilasan Sri Haji Joyoboyo karena Sri Haji Joyoboyo Sinuwun Sri Haji Joyoboyo itu dikondangne dipirane itu muksa bareng saragane. Itu bahasanya muksa hilang saragane itu. Seperti itu berarti yang ada di sana adalah petilasan gitu. Nanti kita main ke sana, kita suan di petilasan itu, kita ungkap. Ya nanti kita sama yang kita bicarakan ada bukti-bukti petilasan. Walaupun di Mayangkara, walaupun di area Sri Haji Joyoboyo sering diliput, tidak jadi masalah. Yang penting lain yang meliput, lain isinya, lain rasanya, gitu ya. Nanti kita datang ke sana. Kita cari sumber-sumber, kita cari sumber-sumber di sana. Jadi semoga nanti kita bisa liput di sana karena kita kan anunya banyak tuh kegiatannya kita kadang-kadang janji itu tidak bisa melaksanakan kesusul dengan acara lain itu ya nanti kita bisa sehat kemudian selalu bisa komen selalu bisa wawancara di hadapan Anda semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf apabila saya bercerita salah, apabila ada istilah yang tidak cocok dengan sejarah, mohon dimaafkan karena semua orang pasti punya kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.